تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Apakah nafsu bagian dari dosa? Cara mengendalikan hawa nafsu. Nafsu gak bisa kita mutlakkan itu bagian dari dosa. Semua kita punya nafsu. Cuma nafsu yang mana yang bagian dari dosa? Karena nafsu itu sebagian ulama membagi sekurang-kurangnya ada 3. Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah, ada nafsu ammarah bisu. Nafsu mutmainnah, ini nafsu yang baik. Nafsu lawamah yang selalu mencela keburukan, mencela perbuatan maksiat, mencela ketika meninggalkan perbuatan atau perintah Allah Azza wa Jalla. Ini nafsu yang baik. Nafsu yang mengajak kepada keburukan, ini nafsu yang mengajak kita pada perbuatan dosa, yang dikenal dengan nafsu ammarah bisu. Nah, nafsu ini yang harus kita kendalikan, yang tidak boleh kita ikuti, yang mengajak kepada perbuatan dosa dan keburukan. Nggak bisa kita mutlakkan bahwasanya nafsu itu dosa. Kemudian bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu? Yang pertama, agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu dengan amal ketaatan. Dengan amal ketaatan. Kita melakukan kebaikan-kebaikan ibadah. Makanya sebagaimana para ulama mengatakan bahwasanya syubhat bisa dimentahkan dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Sedangkan syahwat, nafsu, berbicara tentang nafsu yang mengajak pada keburukan, itu bisa dimentahkan dengan amal-amal soleh, amal kebaikan. Makanya Allah katakan innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat, ibadah. Nah, kalau ternyata kita sudah salat namun masih terjatuh dalam kekejian dan kemungkaran, berarti ada yang tidak beres dengan salat kita. Harus perbaiki. Dan cara memperbaiki salat, perbaiki dulu hati kita ini. Bagaimana kita menata hati kita? Karena urusan ibadah tidak baik itu berawal dari hati yang tidak baik. Ya. Kalau hati kita tidak baik, itu akan berimbas pada amalan-amalan kita. Ya. Ditata hati kita, disucikan hati kita ini. Baru kita bisa beramal yang dengannya akan menundukkan hawa nafsu kita. Kemudian kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditetapkan di atas ketaatan, di atas agama yang hak ini. Minta agar dijauhkan dari hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk orang-orang mengekor hawa nafsu. Setelah kita beramal, setelah kita berbuat kebaikan, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan sekadar kita beramal bersandar pada amalan-amalan kita. Minta petunjuk kepada Allah. Minta agar Allah memberikan taufik kepada kita agar bisa menjauhi yang namanya hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan dan kejelekan ini, pada perbuatan dosa. Ya. Ini bagaimana cara menjauhkan diri kita dari ajakan hawa nafsu yang rusak.